Amerika Serikat klaim gencatan senjata sepihak. Iran perketat blokade Selat Hormuz. 2 kapal dicegat masuk perairan Iran, salah satunya terafiliasi Israel. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali serang Lebanon Selatan. Seorang jurnalis tewas akibat serangan ini. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah melobi FIFA agar posisi Iran bisa digantikan dengan Italia di Piala Dunia 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyiapkan skema tanazul untuk antisipasi kelebihan kapasitas di tenda Mina. Selebritas Ahmad Zhoni dijatuhi vonis 7 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad terbukti bersalah dalam kasus jual beli narkoba di dalam rutan Salemba. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. Hari ini 23 April 2026, Kompas Malam kembali untuk Anda dan saya Valentina Sitorus. Saudara, setelah memamerkan rudal balistiknya, Iran kembali memamerkan kesiapan pasukan dalam menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam video yang dirilis oleh kanal berita resmi milik pemerintah Iran, terlihat kunjungan pemimpin Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qomar Heydari, ke sejumlah unit pasukan di wilayah perbatasan. Dalam unggahan tersebut disertai juga tulisan yang menyatakan bahwa pasukan Iran siap menghadapi pertempuran dengan pasukan musuh. Sementara itu, dari Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran mencegat dan memindahkan 2 kapal ke perairan teritorial Iran karena melakukan pelanggaran di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran mengatakan kapal-kapal tersebut teridentifikasi sebagai MSC Francesca yang diklaim terafiliasi dengan Israel dan Epaminondas. Dalam keterangan yang dibacakan penyiar televisi, pemerintah Iran, penangkapan kapal ini merupakan sebuah respon setelah Amerika Serikat sebelumnya menyita 2 kapal Iran saat pembicaraan gencatan senjata akan berlangsung di Islamabad. Angkatan Laut Iran menegaskan setiap tindakan yang mengganggu penerapan peraturan di Selat Hormuz akan menghadapi tindakan tegas dan sesuai hukum. نیروی دریایی سپاه از توقیف 2 کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح 2 فروند کشتی متخلف به نام‌های MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینودس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند.
Gencatan senjata sepihak yang diumumkan Donald Trump tak membuat kendor tekanan militer AS di kawasan Teluk. Di Selat Hormuz, blokade yang dilakukan kapal-kapal perang Amerika Serikat masih terus berlangsung. Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut tak ada batas waktu gencatan senjata. Ia juga menyebut Presiden Trump puas atas blokade yang dilakukan militer AS di perairan tersebut. Set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. Di tengah tekanan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran bergeming. Dukungan rakyat Iran serta kekuatan militer kembali dipertontonkan. Di Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran menyita 2 kapal yang melintas. Menurut media Iran yang mengutip Korps Garda Revolusi Islam, kapal-kapal itu diangkut ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan dokumen dan kargo. Penyitaan ini terjadi di tengah buntunya pembicaraan damai di Pakistan yang belum menunjukkan kemajuan. Iran menilai kurangnya etikat baik Amerika dalam negosiasi dan blokade yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz menghambat negosiasi. Dalam pernyataan yang ditulis dalam media sosial pribadinya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, Republik Islam Iran menyambut baik dialog dan kesepakatan dan terus melakukannya. Pelanggaran komitmen, blokade dan ancaman merupakan hambatan utama bagi perundingan yang sesungguhnya. Dunia melihat retorika yang tak ada habisnya dan kontradiksi antara klaim dan tindakan. Hingga kini belum ada tanda-tanda menurunnya ketegangan di antara Amerika Serikat dan Iran. Pasca blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran belum menunjukkan kesediaannya untuk memulai kembali dialog yang akan mengakhiri perang. Membahas lebih dalam terkait kondisi terkini konflik Amerika dan Iran dan saling blokade serta sita kapal di Selat Hormuz, sudah bergabung melalui sambungan daring Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Heribertus Djaka Triana. Selamat malam Pak Djaka, apa kabar? Selamat malam Mbak. Pak Djaka, ini Trump klaim perpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu meskipun ini dilakukan secara sepihak. Apa yang jadi agenda Trump? Mengingat juga kita tahu bahwa kapal-kapal perang Amerika Serikat ini masih memblokade Selat Hormuz. Yang pertama, apa yang dilakukan Presiden Amerika Donald Trump itu adalah taktik yang sudah biasa dilakukan oleh Amerika. Yang pertama adalah gertak, bluffing, bom, mengklaim kemenangan, dan meninggalkannya. Saya kira ini adalah cara-cara atau strategi yang sedang dijalankan oleh Amerika untuk menekan lawannya, yaitu Iran. Di mana kalau kita lihat saat sekarang, penerapan tindakan-tindakan yang untuk mematuhi kebijakan dari Amerika itu diterapkan secara ketat, secara kontinu, faktual, dengan cara menekan Iran supaya mematuhi keinginan Amerika. Dalam hal ini adalah untuk memaksakan klaim supaya Amerika memiliki posisi tawar di dalam melakukan negosiasi baik terhadap Iran, baik terhadap internal Amerika, pemilih-pemilih dari Partai Republikan misalnya, dan juga kepada sekutu-sekutunya, terutama negara Arab Saudi dan juga Oman dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah situasi yang memang diciptakan oleh Amerika untuk dia tetap menekankan klaim-klaimnya sebagai satu bentuk kemenangan yang dipropagandakan secara masif. Nah, apakah hal ini juga yang dibaca oleh Iran? Karena juga terlihat tidak kendor di sini Iran, malah menyita 2 kapal di Selat Hormuz meskipun memang ini bukan kapal milik Amerika Serikat. Pasti ini adalah pesan yang sangat tegas dari negara Iran terhadap Amerika bahwa apapun yang dilakukan oleh Amerika, esensi dari pesannya jelas. Iran masih ada dan siap untuk melakukan perlawanan sebagai sebuah bangsa negara yang berdaulat. Saya kira kedua belah pihak sama-sama gagah, kedua belah pihak sama-sama punya resources, kedua belah pihak sama-sama ingin menunjukkan posisi tawar di dalam deal besar
terkait dengan kepentingan-kepentingan mereka berdua dan juga kepentingan-kepentingan proksi mereka sekaligus kepentingan masyarakat internasional yang ini sedang diramu dan diciptakan prakondisi untuk saling menekan, untuk saling memuluskan agenda-agendanya di dalam konteks untuk mencapai kesepakatan yang sama-sama saling menguntungkan dari sisi ekonomi. Kalau kita lihat saat sekarang posisinya adalah siapa yang melakukan tekanan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari sisi ekonomi, dialah yang akan memenangkan pertempuran atau peperangan antara Amerika dengan Iran ini. Aksi militer yang saat ini diperlihatkan oleh keduanya di Selat Hormuz, apakah ini artinya negosiasi damai ini justru makin jauh dari harapan, Pak Jaka? Saya kira ini adalah day-to-day activities yang merupakan bentuk tindakan permusuhan yang nyata di antara kedua belah pihak. Situasinya perang belum selesai, gencatan senjata masih berlangsung, tetapi langkah-langkah mereka melakukan tindakan-tindakan permusuhan ini masih terlihat nyata. Artinya apa? Kapanpun di saat yang tepat, para pihak dapat melakukan tindakan kekerasan untuk memunculkan perang atau penggunaan kekerasan bersenjata untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga sekali lagi gencatan senjata ini sifatnya sangat rapuh. Kenapa? Karena attitude para pihak tidak dapat dikendalikan, apalagi proksi-proksi mereka. Sehingga sekali lagi kalau kita melihat posisinya masih seperti kebakaran, baranya masih panas, sehingga suatu saat kalau misalnya ada angin yang bertiup sedikit saja, maka baranya tetap akan muncul kembali. Saya kira ini situasi yang sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Amerika Serikat memperpanjang adanya gencatan senjata secara sepihak? Kalau misalnya kemarin memang gencatan senjata periodenya sudah habis, kenapa nggak dilakukan saling serang aja daripada kayak gini? Ini kan juga sama-sama saling menekan satu sama lain ya Pak Jaka? Betul. Tapi harus kita ingat bahwa ketika ini perang berlangsung sekian lama atau berlangsung terus-menerus, kepentingan ekonomi yang mereka lakukan itu menjadi perhitungan yang paling utama. Saya kira setiap hari Amerika melakukan perang, hitungan-hitungan ekonominya itu akan semakin tinggi. Dan cost, artinya apa? Keuntungan yang diperoleh itu tidak lebih banyak dari yang dikeluarkan. Lebih besar pasak daripada tiang. Oke, terakhir Pak Jaka, singkat saja. Melihat situasi terkini, kondisi terakhir seperti apa? Situasi yang bisa memaksa kedua belah negara ini kembali ke meja perundingan. Singkat saja. Saya kira resesi dunia ekonomi itu akan menjadi faktor penentu untuk mereka saling menahan diri. Baik, siap. Terima kasih atas pandangan Anda yang sudah dibagikan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Heribertus Djaka Triana. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Sehat selalu Mbak. Saudara, di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Seorang jurnalis bahkan tewas akibat serangan ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sebelum gencatan senjata berlaku, tentara Israel melakukan operasi ke infrastruktur Hizbullah di Dibin, Lebanon Selatan. Selama operasi, Israel mengklaim telah menghancurkan 70 target dan melumpuhkan lebih dari 20 pasukan Hizbullah. Militer Israel menegaskan akan terus menjalankan operasi untuk memperkuat garis pertahanan di Lebanon Selatan. Seorang jurnalis Lebanon tewas pada hari Rabu dalam serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di Lebanon Selatan. Jenazahnya baru ditemukan usai 6 jam tertimbun reruntuhan. الخامس على التوالي لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الجهود المشتركة من العثور على جثماني الشهيدين سليم مغربي. Inilah sepenggal cuplikan perjalanan liputan Amal Khalil, seorang jurnalis asal Lebanon yang tewas saat menjalankan tugas meliput perang Israel Hizbullah di Lebanon Selatan. Amal yang terjun ke lapangan kala perang Israel Hizbullah meletus pada 2 Maret 2026 menjadi korban serangan udara Israel di desa Al-Tiri bagian selatan. Serangan tersebut menghancurkan rumah tempat Amal Khalil dan rekannya Zainab Faraj berlindung.
Halil dan Faraj tewas dalam serangan tersebut. Jenazah Amal Halil baru bisa dievakuasi tim penyelamat setelah 6 jam tertimbun reruntuhan bangunan karena militer Israel terus menyerang petugas evakuasi. Jenazah Halil pun baru bisa dievakuasi pada tengah malam. Israel menyerang desa tersebut karena mengklaim ada beberapa orang yang diduga melanggar gencatan senjata dan membahayakan pasukan Israel. Israel membantah menargetkan jurnalis dalam serangan udara tersebut. Kematian Amal Halil menjadi catatan kelam pembunuhan terhadap jurnalis di tengah upaya negosiasi Lebanon-Israel yang akan kembali digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Selain itu, kematian Amal Halil juga menambah daftar jurnalis yang tewas di Lebanon menjadi 9 orang sepanjang tahun ini. Saudara, warga Beirut terpecah menjelang putaran kedua pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel yang akan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Mereka menolak dan mengkritik gagasan pertemuan dengan Israel. Jelang pertemuan antara Duta Besar Israel dan Lebanon di Washington DC, persepsi warga Lebanon terpecah. Ada yang menolak dengan tegas pembicaraan dengan Israel. Mereka mengkritik gagasan rencana pertemuan Duta Besar Lebanon dan Israel di Washington DC, Amerika Serikat. Sementara warga lainnya menyatakan setuju dengan pertemuan Israel dan Lebanon. Pertemuan diharapkan memberikan solusi perdamaian yang abadi. هيدي انه يحط ايده بايد العدو ما بدنا اياه، يعني نتمنى خير لهالبلد وان شاء الله الله يحمي لبنان. بطلب انه يتفقوا مع بعضهم لانه ما حنوصل لحل، القصه طويله واخر النهار بده يصير في سلم، وهالدمار انه كل 4-5 سنين بيصير في مشكل بتروح على اللبنانيه. بعتقد انه التطبيع هو حل مع دولة قتلت اولادنا وشعبنا وناسنا، بعتقد في افضل من هيك. Pada pekan ini, Israel Lebanon berencana menggelar perundingan di Washington DC. Pertemuan ini akan diwakili oleh duta besar kedua negara untuk Amerika Serikat. Perundingan Israel Lebanon tingkat duta besar akan berlangsung di tengah gencatan senjata kedua negara. Menteri Luar Negeri Israel menyerukan Lebanon untuk bekerja sama dengan Israel dalam melucuti senjata Hizbullah yang dituding menghambat perdamaian. Tomorrow, the direct talks between Israel and Lebanon will resume in Washington, D.C. I call on the government of Lebanon, let's work together against the terror state that Hezbollah built in your territory. This cooperation is needed by you even more than by us. It requires more clarity and the courage to take risks, but there is no real alternative for ensuring a future of peace for you and for us. Seperti apa pengaruh pertemuan lanjutan Israel dan Lebanon di Washington DC terhadap perang di Timur Tengah yang rencananya akan digelar pada pekan ini? Kita akan bahas bersama dengan Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Bu Cempaka, apa kabar? Malam Mbak Valen, kabar baik. Kabar baik, semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga. Tadi warga Lebanon bilang kalau berjabat tangan dengan musuh bukanlah yang kami butuhkan. Apa ini artinya? Mindset menolak kompromi dengan Israel sudah terbentuk di grassroots? Jadi memang di grassroots Lebanon sendiri tentu saja terbelah ya Mbak ya, seperti yang kita dengar dari video sebelumnya begitu, bahwa memang dari satu sisi begitu yang positif atau yang menanggapi secara positif terkait dengan pertemuan atau perundingan yang akan dilaksanakan tanggal 23 April ini sebagai ronde kedua dari pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan oleh dalam konteks ini Israel dan juga Lebanon yang dijembatani oleh Amerika Serikat. Ini merupakan pertemuan diplomatik yang langsung dan cukup besar pertama sejak 93. Ini yang mungkin dilihat sebagai salah satu jembatan menuju deeskalasi serta perdamaian di Lebanon. Namun tentu saja kita lihat bagaimana ini tidak jauh dari keinginan Amerika Serikat dan yang melihat bahwa Lebanon ini merupakan konteks paling kritis dalam salah satu poin yang diminta oleh Iran pada
gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang tentu saja akhirnya juga kita lihat bagaimana Menteri Rubio juga hadir dalam pertemuan antara Israel dan juga Lebanon. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat bagaimana Mbak secara masyarakat Lebanon yang memang belum atau bahkan tidak menerima, ini tentu saja sangat beralasan. Karena yang pertama, bagaimana ada data yang menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel sendiri selama gencatan senjata ini lebih dari 200 pelanggaran dilakukan oleh Israel, Mbak. Dan tidak hanya tadi kita dengar dalam konteks kepada wartawan, tapi juga misalnya kepada pasukan perdamaian dan juga bahkan berbagai elemen-elemen sipil yang seharusnya tidak boleh dilakukan penyerangan, apalagi dalam kondisi gencatan senjata. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentu saja bahwa tidak adanya konsekuensi yang jelas baik dari secara dari Amerika Serikat maupun dari hukum internasional yang dapat membawa pelanggaran yang telah dilakukan Israel tersebut, Mbak. Nah, ini dua hal yang menurut saya menjadi sangat kritis dan menjadi dasar mengapa masyarakat Lebanon tentu saja menganggap sebenarnya diskusi yang akan terjadi antara Lebanon, Duta Besar Lebanon dan Duta Besar Israel di Amerika Serikat ini tentu saja sebenarnya adalah pepesan kosong. Nah, lantas bagaimana pemerintah Lebanon sendiri meyakinkan rakyatnya untuk mereka yang tidak setuju adanya pertemuan bilateral ini, jika pertemuan dengan Israel ini bisa meredakan perang? Atau Lebanon sendiri yang memang tak punya pilihan lain? Betul Mbak, saya setuju bahwa memang statement terkait dengan Lebanon sendiri tentu berada di tengah posisi yang sulit Mbak, antara Hizbullah dan juga Israel. Karena yang pertama kita tahu sendiri bahwa kapasitas koersif atau kapasitas militer Lebanon sendiri jika dibandingkan oleh Hizbullah itu sangat jauh Mbak. Misalnya saja kita lihat dari konteks Lebanon dan Hizbullah sendiri, Hizbullah ini memiliki arsenal yang jumlahnya lebih besar, Mbak. Bahkan jumlahnya sekitar 150.000 lebih begitu, lebih banyak dibandingkan yang dimiliki oleh pemerintah Lebanon atau militer Lebanon sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja bagaimana jika dibandingkan antara Lebanon dan juga Israel sendiri, Lebanon ini anggaran pertahanannya hanya sekitar 500 juta dolar per tahun dibandingkan dengan Israel yang sekitar 24 miliar US dollar per tahunnya. Nah, ini tentu jumlah yang sangat asimetris begitu, Mbak. Nah, dalam konteks yang satu membandingkan Hizbullah dengan Lebanon serta Lebanon dan Israel, tentu saja kita lihat bagaimana sebenarnya Lebanon yang konteksnya di sini paling lemah, dan dalam konteks ini dimensi kalkulasi terhadap Hizbullah itu sendiri sangat penting bagi Lebanon, Mbak. Dan dalam konteks ini kita tahu bahwa Hizbullah tidak dilibatkan dalam perundingan Washington ini, dan hal ini tentu menjadi sebenarnya pilihan strategis bagi Israel. Kita dengar dari statement yang disampaikan oleh Duta Besar Israel di Amerika Serikat. Namun bagi Lebanon sendiri tentu ini akan memiliki konsekuensi yang tidak hanya bersifat strategis tapi juga operasional di lapangan yang tentu saja akan berdampak pada masyarakat di Lebanon sendiri, Mbak Valen. Jadi kalau lihat situasi seperti ini, siapa sebetulnya yang bisa meredakan perang Israel dan Hizbullah? Dalam konteks ini Mbak, tentu saja kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam konteks perundingan Israel dan juga Lebanon ini tidak lepas dan tidak jauh dari negosiasi yang nantinya akan terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat, Mbak. Jadi apapun konsesi yang diberikan oleh Amerika Serikat pada Iran ini akan berdampak baik atau buruk terhadap deeskalasi maupun eskalasi yang terjadi di Lebanon nantinya, Mbak. Jadi ini tentu sangat melihat bagaimana juga kita lihat Israel selama ceasefire atau gencatan senjata yang terjadi di antara Iran dan Amerika Serikat ini masih terus melakukan serangan di Lebanon. Nah, ini tentu menjadi juga apa yang terjadi nantinya antara perundingan Amerika Serikat, apakah Iran akan tetap turun ke meja perundingan misalnya, dan konsesi apa yang diberikan oleh Amerika Serikat ini akan sangat equal, sangat bergantung juga dan menghasilkan dampak yang equal dan hampir serupa jika nanti terhadap Hizbullah terutama, Mbak, karena kita tahu juga bahwa Hizbullah ini merupakan proksi dari Iran yang sangat dekat dan juga sangat lekat, bahkan berbagai kemampuan dan secara ideologis gitu ya, ideologisnya sama-sama Syiah, ini tentu sangat memiliki keterikatan yang sangat erat begitu, Mbak. Baik, tidak dipungkiri bahwa perdamaian antara Israel dan juga Hizbullah ataupun
ini akan dipengaruhi oleh bagaimana nanti hasil yang terekam yang terjadi terutama dalam jelang perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih sudah berbagi analisisnya bersama kami di Kompas Malam, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Ibu Fauzia Cempaka. Salam sehat selalu, Bu Cempaka. Terima kasih, Mbak Valen. Saudara, dampak perang Iran-Amerika Serikat merambat ke sepak bola. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah melobi FIFA agar posisi Iran bisa digantikan dengan Italia di Piala Dunia 2026. Saudara, dampak perang Iran-Amerika Serikat merambat ke dunia sepak bola. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah melobi FIFA agar posisi Iran bisa digantikan dengan Italia di Piala Dunia 2026. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat mulai menyentuh ranah sepak bola. Jelang Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, partisipasi Iran jadi tanda tanya. Utusan khusus Presiden Donald Trump, Paolo Zampolli, mengusulkan pada FIFA untuk menggantikan Iran di Piala Dunia dengan Italia. Usulan itu dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, yang belakangan terlibat perselisihan terkait kritik Presiden Amerika Serikat terhadap Paus Leo XIV mengenai perang Iran. Kami kutip dari Anadolu Agency, Zampolli mengonfirmasi dan mengatakan bahwa saya telah mengusulkan kepada Trump dan Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah mengusulkan kepada Trump dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya orang Italia asli dan akan menjadi impian melihat Azzurri di turnamen yang diselenggarakan Amerika Serikat. Dengan 4 gelar, mereka memiliki prestasi yang cukup mendukung partisipasi mereka. Sementara Iran menegaskan mereka siap tampil di Piala Dunia nanti. Juru bicara pemerintah Iran bilang tim nasional mereka sedang mempersiapkan diri untuk tanding di Amerika Serikat. Kami kutip dari AP, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengumumkan kesiapan penuh tim nasional sepak bola untuk hadir di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat atas perintah menteri. Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino telah memberikan jaminan timnas Iran tetap berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan yang muncul akibat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Is the Iranian team coming? The Iranian team is coming for sure, yes. Yes. No changes. We hope that by then, of course, the situation will be a peaceful situation. As I said, that would definitely help. But Iran has to come. Of course, they represent their people. They have qualified. They want to. The players want to play. I went to see them 2 weeks ago. They were having a training camp in Antalya, and I went to see them. They are actually quite a good team as well, and they really want to play. And they should play. Sports should be outside of politics. Iran yang tergabung di Grup G Piala Dunia 2026 bersama Mesir, Belgia, dan Selandia Baru akan memainkan semua laganya di Amerika Serikat. Meski ada usulan untuk memindahkan lokasi pertandingan ke Meksiko demi alasan keamanan, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pekan lalu telah mengonfirmasi permohonan ditolak oleh otoritas penyelenggara. Kita akan bahas peluang Iran tampil di Piala Dunia 2026 langsung bersama analis sepak bola Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam Valen. Bung Ropan, ini utusan Trump tengah melobi FIFA. Nah, apakah bisa memang Iran digantikan tim lain berdasarkan aturan FIFA? Seperti apa? Ya, tidak ada dalam aturan FIFA untuk pergantian itu selama sebuah tim yang sudah lolos dari kualifikasi bersedia untuk bisa hadir. Dan Iran kan belum melakukan pernyataan resmi bahwa mereka mundur. Jadi mereka hanya mempermasalahkan soal jaminan keamanan di sana. Tapi kan pemerintah Iran sudah mengatakan bahwa mereka siap untuk tampil. Itu pula yang melandasi Gianni Infantino sebagai presiden FIFA yang menuju ke Turki di saat Iran bermain di uji coba menyaksikan Iran itu, dan dia memastikan bahwa Iran akan ikut. Jadi kalau utusan Trump itu mengatakan bahwa ini kan hanya usulan dari Paolo Zampolli, karena dia orang Itali, dia merasa agak
gregetan ketika Italia untuk ketiga kali itu tidak bisa lolos secara beruntun di 3 Piala Dunia terakhir, sehingga dia menginginkan sebagai orang Italia bahwa tim nasional Italia yang pernah 4 kali juara dunia itu harus hadir. Tapi tidak semudah itu untuk bisa mengusulkan apakah FIFA akan merestui apa yang diinginkan. Saya pikir tidak juga, begitu Valen. Tapi kalau sepanjang sejarah Piala Dunia, pernah nggak ada kejadian bahwa timnas sebuah negara itu digantikan dengan timnas negara lainnya? Ya, di Piala Eropa setahu saya masih pernah ada situasi konflik yang itu Yugoslavia, Denmark menggantikan pada tahun 92 saat itu, dan akhirnya Denmark yang tidak lolos di kualifikasi bisa mengikuti, bisa menjadi juara ya di Euro. Tapi kalau di Piala Dunia saya pikir itu jarang yang terjadi, apalagi kalau tim itu bersedia kemudian dicoret oleh FIFA. Yang salah adalah FIFA. Kecuali Iran memang mundur, mereka mengatakan tidak ikut, ada sanksi khusus yang akan diberikan oleh FIFA. Tapi kan harus bisa melihat ini force majeure di mana ada konflik di Timur Tengah yang membuat mereka harus mundur. Tapi Iran tidak mengatakan bahwa mereka itu mundur, dan belum ada pernyataan resmi dari FIFA bahwa mereka mencoret Iran dalam konstelasi untuk ikut Piala Dunia. Begitu, Valen. Sampai sekarang kita masih memang belum ada keputusan resmi ya bagaimana sikap Iran terutama terkait dengan keikutsertaannya dalam Piala Dunia 2026. Tapi apa kira-kira yang menjadi sanksi jika Iran kemudian menyatakan mundur? Iya, kalau mereka memang benar-benar mundur, mereka kan sudah mengusulkan untuk pindah ke Meksiko, ditolak. Ya. Mereka tetap akan bermain di 2 kota di Amerika, berada di grup G. Mereka akan bermain 2 kali di California dan sekali di Seattle. Nah, kemudian kalau mereka menyatakan mundur, pasti ada sanksi berat yang akan dilihat oleh FIFA tentunya untuk Iran. Apakah mereka bisa ikut Piala Dunia untuk 2030 atau sampai 2034 ketika Arab Saudi menjadi tuan rumah, itu kan nanti akan ada pembahasan. Nah, ini pembahasan ini akan dibawa di dalam meeting resmi di Vancouver dalam waktu dekat untuk membicarakan banyak hal, ya termasuk dengan kemungkinan kalau Iran mundur dan juga dengan faktor Piala Dunia nantinya akan bermain pembukaan di Meksiko dan penutupan di Amerika. Ada FIFA Asian Cup di mana Indonesia juga terlibat di sana, akan digelar pada September Oktober. Makanya Ketua Umum PSSI akan bertolak ke Vancouver, Kanada untuk bisa menyaksikan ini. Jadi kita akan lihat Valen sampai sejauh mana ke depan. Tapi kan pemerintah Irak, kan tadi juru bicara sudah bilang bahwa mereka siap untuk mengikuti Piala Dunia, termasuk Infantino sendiri sebagai ketua FIFA mengatakan bahwa Iran masih siap. Sejauh ini sampai saat ini mereka masih siap. Nah, usulan Iran untuk melakukan ataupun melaksanakan pertandingan di Meksiko itu apakah tidak memungkinkan jika memang itu bisa diterima oleh pihak FIFA? Tidak memungkinkan karena akan merubah ya, jadwal sudah tersusun dengan baik, itu akan merubah jadwal dengan menempatkan Iran ya untuk bisa bermain di grup G ini pindah. Karena sesuai dengan schedule yang ada bahwa mereka harus bermain pembukaan tanggal 16 ya Juni itu melawan Selandia Baru. Sebelum tanggal 22 mereka akan bermain melawan dengan Belgia, dua-duanya di California. Terakhir mereka akan menghadapi Mesir tanggal 27 ya kalau nggak salah, itu baru di Seattle. Jadi kalau mereka untuk memindahkan ini ya akan mengacaukan jadwal yang sudah tersusun oleh FIFA, sehingga FIFA bersitegang mereka harus bisa bermain di Amerika. Tetapi Iran tentunya akan minta soal jaminan keamanan bagi timnas ya, timnas Iran di sana. Tapi kalau Trump bisa menjamin ini ya fine-fine aja, baik-baik aja untuk bisa mereka bermain. Dan tentunya ini kan harus ada komunikasi yang baik. Makanya ini tugas FIFA dalam waktu dekat sangat berat, Valen, untuk bagaimana menjalin komunikasi dengan baik agar Iran tetap hadir, tidak ada pencoretan di sana, tidak ada sanksi juga bagi Iran. Begitu. Ya, Anda melihat bahwa ini adalah sebuah situasi yang force majeure, kalaupun memang Iran harus mengundurkan diri, bagaimana sikap FIFA, terutama untuk keadilan berdasarkan juga sanksi yang memang diberlakukan sebagai aturan dari pelaksanaan Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, analis sepak bola Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam, Valen. Saudara, Kementerian Haji menyiapkan skema tanazul untuk antisipasi kekurangan tenda Mina. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan persiapan tenda di Mina untuk pelaksanaan ibadah haji telah dilakukan secara menyeluruh. Kementerian Haji menyiapkan skema tanazul untuk antisipasi kekurangan tenda Mina.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Daya tampung tenda di Mina seringkali kurang, saudara. Kondisi ini menyebabkan jemaah hanya bisa duduk atau bahkan di luar tenda. Pemerintah pun menyiapkan langkah agar kenyamanan jemaah tetap terjaga dengan menerapkan skema tanazul. Jemaah tidak seluruhnya menginap di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel di sekitar area tersebut. Jemaah tetap bisa menjalankan lempar jumroh dengan akses yang relatif dekat, sekaligus mengurangi kepadatan di dalam tenda. Alhamdulillah semua sudah kita siapkan. Tentu Mina itu domainnya Syarikah. Kita selalu komunikasi dengan Syarikah. Mereka punya kantor di sini. Ada permasalahan kita panggil, kita minta menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi. Salah satu upaya kita adalah melakukan tanazul, sebagian tanazul. Tanazul itu mereka tidak tinggal di tenda, tapi kembali ke hotel-hotel yang ada di sekitar Mina. Sehingga tidak terlalu jauh untuk mau melontar jumroh, nggak terlalu jauh. Jemaah Haji Indonesia mendapatkan makanan 3 kali sehari selama di Tanah Suci. Tahun ini, porsi makanan yang diberikan ke jemaah meningkat demi menjaga asupan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Ini boleh dilihat, ini sampel ya. Sebelum didistribusikan ke jemaah, makanan ini harus menjalani pengecekan terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan demi memastikan kualitas dan takaran makanan layak dan aman dikonsumsi. Setelah dipastikan memenuhi standar, makanan kemudian didistribusikan ke hotel-hotel tempat jemaah haji yang menginap. Porsi makanan jemaah tahun ini meningkat dari tahun lalu yang terdiri dari 170 gram karbohidrat, 80 gram lauk pauk, 75 gram sayur dilengkapi buah dan air mineral. Ini boleh dilihat, ini sampel ya. Iya, meal test ini sampel. Pengiriman sampel atau meal test ke Daker atau ke Wisma untuk sebelum diberikan kepada jemaah untuk mengecek atau melihat bahwa konsumsi yang diberikan kepada jemaah itu sesuai dengan ketentuan baik gramasinya maupun kualitasnya. Dan untuk memantau pelaksanaan ibadah haji, sudah ada jurnalis Kompas TV Jihan Novita di Madinah, Arab Saudi. Jihan, jadi jemaah haji sudah mulai berdatangan. Seperti apa penyambutan di sana? Ya, Valen dan juga saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat petang waktu Arab Saudi. Benar sekali, Valen dan juga saudara, memang jemaah haji gelombang 1 terus berdatangan secara bertahap ke Tanah Suci melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Di mana penyambutan terhadap jemaah pun dilakukan dengan pelayanan yang terpadu dengan pendekatan yang humanis, profesional, baik oleh petugas haji di daerah kerja Madinah maupun bandara dan juga oleh pihak Syarikah, di mana petugas yang memberikan menyambut jemaah haji yang tiba di Tanah Suci ini terus memberikan perhatian khusus gitu ya kepada jemaah lansia dan juga disabilitas khususnya, karena memang sesuai dengan tagline dari haji tahun ini yaitu ramah perempuan, lansia dan juga disabilitas. Oleh karena itu juga telah disiapkan kursi roda dengan jumlah yang banyak dan juga bahkan di bandara sudah ada layanan mobil golf di bandara gitu ya untuk bisa memudahkan mobilisasi dan membantu mobilisasi jemaah lansia dan disabilitas untuk menuju ke bus setibanya mereka di Bandara Amma Madinah. Dan sementara hingga saat ini di hari kedua kedatangan jemaah haji Indonesia ini total sudah ada 25 kloter jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Di hari ini saja ya Valen dan juga saudara, sudah ada 10 kloter yang tiba dari total 17 kloter jemaah yang dijadwalkan akan tiba di hari ini hingga pukul 10 malam nanti, dan jumlah jemaah Indonesia yang diperkirakan atau yang dijadwalkan tiba di hari ini saja itu ada lebih dari 6.700 jemaah. Valen. Jihan, ini juga yang menjadi fokus terutama dalam pemerintah Indonesia dalam distribusi makanan. Tahun ini disebut mengalami peningkatan gramasi dan mutu. Seperti apa itu? Singkat saja Jihan.
Ya benar sekali Valen, memang di tahun ini untuk porsi makanan jemaah itu ditingkatkan gramasinya. Untuk karbohidrat atau nasi itu meningkat jadi 170 gram per sekali makan. Lalu juga untuk lauk pauknya jadi 80 gram dan untuk sayur mayur itu menjadi 75 gram besarannya atau takarannya. Makanan ini juga dilengkapi dengan buah-buahan untuk asupan vitamin para jemaah haji di Tanah Suci gitu ya, sesuai dengan rekomendasi dari ahli gizi dan juga akademisi yang memang tujuannya agar memberikan asupan terbaik bagi jemaah haji selama di Tanah Suci, karena memang ini rangkaian ibadah hajinya kan panjang untuk waktu di Tanah Suci dengan cuaca yang juga berbeda dengan tanah air. Oleh karena itu harapannya untuk makanan yang diberikan ini porsinya meningkat. Harapannya adalah jemaah haji ini bisa dalam kondisi sehat, prima dan nyaman selama menjalani segala rangkaian ibadah haji hingga nanti selesai dan kembali lagi ke tanah air. Seperti itu Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Jihan Novita langsung dari Madinah, Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai selebritas Amar Zoni yang dijatuhi vonis 7 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni terbukti bersalah dalam kasus jual beli narkoba di dalam rutan Salemba. Saudara, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap mantan selebritas Amar Zoni. Vonis ini akibat kasus peredaran narkotika di dalam rutan Salemba yang terungkap pada Oktober 2025 lalu. Hakim menyatakan Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya terbukti mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam rutan dalam pembacaan putusan pada Kamis siang. Selain vonis 7 tahun penjara, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah atau kurungan 190 hari. Sebelumnya Amar Zoni dan terdakwa lainnya dituntut 9 tahun penjara. Dan atas vonis ini, Amar dan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.